kita ini secara bulan Masehi di minggu-minggu awal ya, bulan Agustus yang secara nasional itu adalah bulan yang sangat spesial, yaitu hari kemerdekaan atau bulan kemerdekaan untuk bangsa kita gitu ya. Dan kita ini grup yang sangat spesial bahwa kalau orang-orang lain itu nunggu 17 Agustus, bahkan nunggu tanggal 1 Agustus, nunggu disuruh pemerintah untuk memasang bendera, atribut-atribut merah putih. Nah, kita berkat karomah Pangarsa Abah udah jauh-jauh hari ya, udah hampir 2 tahun ini kita sudah ber-17-an Agustus, sudah mengibarkan bendera, bahkan ini nempel terus ya. Dan nanti ketika 17 Agustus bulan tahun ini lewat, acara-acara gebiar perayaan itu akan sudah selesai. Orang sudah lupa soal kemerdekaan, sudah lupa soal eh, rasa syukur berdiri merdeka, dan kita masih jalan terus ya dengan merah putih, jalan terus dengan rasa syukur atas kemerdekaan, jalan terus mengibarkan bendera apa kopiah ini, bendera Islam, bendera Ihsan, dan bendera iman, dan bendera nasional kita. Nah ini kalau tidak karena seorang guru mursyid, guru agung yang terbimbing langsung, tidak mungkin itu terjadi ya, pemikiran seperti itu. Nah, izinkan saya cerita sedikit aja tentang eh, fenomena atau realitas kemerdekaan eh, yang mungkin kita alami ya, atau kita dialami oleh bangsa kita. Di dalam sejarah umat manusia itu memang kisah-kisah tentang apa ya, perbudakan atau penjajahan baik satu bangsa terhadap bangsa yang lain atau bahkan sesama bangsa sendiri itu menguasai atau memperbudak rakyat atau bangsa sendiri itu sudah memang tercatat sudah sangat lama ya. Ada catatan-catatan misalkan bangsa Mesopotamia itu sekitar 3.500 sebelum Masehi sudah ada catatan tentang terjadinya perbudakan. Jadi itu kemudian di dalam kisah-kisah para nabi juga hampir semua nabi itu menghadapi eh, realitas perbudakan ya. Kisah yang paling nyata dan berulang-ulang itu kisah Nabi Musa yang membebaskan Bani Israel dari Firaun atau perbudakan di Mesir. Dan Mesir juga adalah salah satu eh, bangsa atau apa namanya ya kerajaan yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu memiliki kisah atau sejarah perbudakan atau penguasaan terhadap bangsa yang sangat panjang. Dulu disebut Persia. Setelah Mesir ada muncul bangsa Romawi dan Yunani yang juga punya kisah-kisah penguasaan perbudakan eh, kepada bangsa-bangsa lain yang menyebar di seluruh hampir sepertiga seperempat dunia gitu ya. Kemudian kita juga di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah para nabi yang pernah menjadi budak, budak, budak ya, termasuk Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Isa. Mereka semua mengalami fase-fase perbudakan. Itu artinya bahwa eh, umat manusia itu sungguh sudah waktu yang sangat lama ada dalam satu bentuk pola kehidupan yang relasi hubungannya antara satu dengan yang lainnya sudah sangat apa ya, sudah sangat eksploitatif atau dominatif ya, atau dalam bahasa Arabnya mungkin zolim gitu ya. Ketika satu masyarakat atau satu kelompok bangsa menganggap bangsa yang lain atau masyarakat yang lain itu lebih rendah nilainya atau bisa dikuasai, bisa diperjualbelikan, bisa dipekerjakan dengan upah yang rendah, bisa dimiliki, bahkan dieksploitasi gitu ya. Salah satu bentuk perbudakan atau eksploitasi yang panjang itu juga adalah prostitusi atau prostitusi itu apa ya? Ya prostitusi ya, muncul dalam bentuk pergundikan itu perseliran di masa-masa yang sangat lama. Nah, sampai sekarang prostitusi itu bertahan. Dan di masa-masa modern juga, bahkan ketika manusia itu mengklaim lebih pintar, lebih rasional, punya ilmu, sudah bisa menemukan apa namanya mesin cetak, bisa menemukan beberapa mesin apa motor itu 4 tak dan akan internet itu. Sesungguhnya
perbudakan dan ke relasi dominasi kekuasaan atau penjajahan satu kelompok dengan kelompok yang lain itu tidak hilang sepenuhnya gitu ya. Kalau kita lihat misalkan bangsa kita sendiri itu mengalami fase yang panjang dari Belanda. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang maaf 3 abad, ada yang bilang 3,5 abad gitu ya. Dan berbagai bentuk pergantian institusi dari Belandanya, dari sebuah perusahaan atau BUMN-nya, negara kerajaan Belanda sampai kerajaan Belanda itu sendiri. Dan pengalaman-pengalaman yang sama dialami oleh bangsa-bangsa yang lain pada fase yang sama. Di India dikuasai oleh Inggris hampir sama berarti 4 abad. Di Afrika juga dikuasai oleh siapa namanya? Prancis ya, Portugis. Juga di Amerika ya, waktu yang lama sejak abad 17-18 orang-orang Indian asli dijajah oleh orang-orang Eropa dari Inggris sampai sekarang terbentuknya negara Amerika itu. Dan ini artinya ada negara-negara yang sampai sekarang itu sesungguhnya produk penjajahan ya, termasuk Amerika Serikat, termasuk Australia ya, yang saya tinggal di sana itu karena penduduk aslinya sesungguhnya tidak menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri sampai sekarang. Dan ironisnya negara-negara ini justru menjadi negara-negara yang menguasai perekonomian dan teknologi, ilmu pengetahuan, dan militerisme. Dan kalau kita mencatat, bahkan Indonesia aja kita baru hampir 80 tahun dia mengalami mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda. Jadi itu belum hampir tidak belum genap 1 abad. Itu waktu yang sangat pendek sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan pengalaman kita dijajah Belanda, gitu ya. Belum juga ada negara-negara yang dalam tanda kutip kemerdekaannya itu diberikan oleh bangsa lain, ya, misalkan Malaysia. Ya ini kata berikan itu sebenarnya kata yang sangat politis karena sebelum Inggris datang, Malaysia juga sebuah masyarakat yang merdeka sebenarnya. Jadi itu eh, kosakata politik ya dari sana seolah-olah Inggris memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa negara-negara persemakmuran ya, Singapura, Malaysia, India. Padahal sesungguhnya mereka sebelum datang juga sudah merdeka. Nah ini kalau kita lihat sejarah panjang ini dan sesungguhnya sampai terjadi sampai sekarang, kita bisa melihat bahwa umat manusia untuk yang waktu yang lama, bahkan sampai sekarang, ada dalam suatu bentuk kehidupan sosial dan politik yang sesungguhnya sangat memprihatinkan. Karena di antara kita sesama manusia itu tidak memanusiakan manusia yang lain ya, sesama manusia dengan memperlakukannya sebagai jajahan, sebagai budak, sebagai apa namanya, barang milik itu. Dan sekarang juga kita mengenal ada satu realitas yang disebut dengan postkolonial. Postkolonial itu kalau ada yang mengatakan itu penjajahan bentuk baru. Nah, jadi kita bisa bertanya sesungguhnya ketika kita sudah mendeklarasikan atau kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45, apakah memang secara politik, ekonomi, secara ideologi kita ini bangsa yang merdeka gitu ya. Nah, ini pernah kita bahas berkali-kali ada beberapa aspek yang menunjukkan sesungguhnya bahwa kita nggak benar-benar merdeka sesungguhnya gitu ya dari mekanisme kekuasaan politik baru yang mereka bekerja atau menjajah negara-negara atau bangsa lain dengan cara yang berbeda dengan cara yang dulu ya. Kalau dulu Belanda datang, Inggris datang, Prancis datang secara fisik ke negara-negara atau bangsa-bangsa mereka jajah, terutama dengan ancaman senjata ya, membawa kapal-kapal berisi serdadu-serdadu, membawa bom, membawa apa namanya senapan, mesiu gitu. Satu teknologi yang belum dikenal waktu itu. Nah, sekarang penjajahan bentuknya sangat lebih lebih halus ya, lebih subtil lewat apa namanya kekuasaan ekonomi, kekuasaan pengetahuan, bahkan ilmu itu bisa menjadi sarana penjajahan juga. Dan mungkin nanti ada waktu kita bahas lebih jauh. Dan di dalam Torikoh ini kita diajarkan untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka sesungguhnya, karena kita hanya bergantung pada satu satu entitas saja, satu zat saja, dan hanya satu menyembah satu entitas saja. Dan syarat kemerdekaan sesungguhnya itu ketika kita seperti Bu Wasina tadi ya, tidak memiliki rasa khawatir, tidak memiliki rasa takut, dan yakin
positif sekali dengan jaminan kehidupan yang akan diberikan kepada Allah kepada kita. Dan ini tidak sembarangan gitu ya. Terbukti bahwa tidak semua eh, apa namanya organisasi atau mazhab dalam Islam itu yang mampu memberikan rasa pasti, rasa apa namanya keyakinan yang kuat itu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan ini terbukti tidak hanya dalam lewat Torikoh, terutama dalam Torikoh kita ini dalam bimbingan Pangkasa Abah ya ada semacam kepastian. Dengan kepastian itu, ketika kita sudah tidak lagi takut dengan makhluk, tidak lagi tidak khawatir dengan sistem kita, sesungguhnya kita merdeka, meskipun mungkin secara ekonomi, secara politik, eh, kita tidak menguasai sistem ekonomi misalkan atau sistem politik, karena sesungguhnya sistem-sistem itu buatan manusia gitu ya, bukan buatan Allah. Kan? Dan mereka bisa berubah, mereka bisa dimanipulasi, dan sesungguhnya mereka juga sistem ini juga sarana untuk memanipulasi itu. Nah, ini adalah pentingnya di dalam Torikoh ini bahwa eh, kemerdekaan hanya bisa dicapai ketika ruh kita itu tidak terikat dengan apa-apa, ya. Dan bahkan dalam kalimat-kalimat yang dahsyat pengarsa apa penjamin kita ya, kita ini udah ditalkin, udah hidup dua kali, udah mati dua kali, hidup dua kali, tidak akan mati. Ini kan sudah jaminan gitu ya. Jadi mau apa lagi kita? Kita tidak takut mati karena kita tidak bisa mati. Ruh kita akan hidup selamanya. Itu udah sebuah kepastian bahwa secara ruh ya secara spiritual kita ini anti penjajahan ya, tidak bisa dijajah, tidak bisa dikendalikan oleh sarana-sarana manusia. Mungkin intinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pembicaraan mengenai kemerdekaan dan hubungannya dengan Torikoh ini, dan secara zohir juga sangat-sangat nyata bahwa kopiah merah putih, kupluk merah putih ini bukti dari yang nyata dari kita semua bahwa bangsa Abah mengajarkan kemandirian, otonomi, kemerdekaan gitu ya. Bahkan dalam cara kita itu bersyukur atau menjadi anak bangsa ya. Terus dengan cara kita memaknai warna simbol kebangsaan kita merah putih itu, kita mencintai merah putih bukan perse karena ini simbol kebangsaan, tapi karena dia simbol agama, simbol spiritual kita, keimanan, dan simbol itikat kita ya, ke ihsan. Kemudian baru dia jadi simbol nasionalisme, simbol kebanggaan. Jadi orientasinya sudah dilandasi dengan ruhiyah, dengan spiritual. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya. Bikaromatil pangkasa abaos al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum saya tutup, saya tadi mau menyampaikan di tanbih itu ada satu prinsip kemerdekaan ya, bahwa di dalam surat Isra ayat 70 yang kita dengar berkali-kali bahwa Allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, sesungguhnya itu adalah landasan ajaran anti penjajahan dan anti perbudakan dalam agama kita. Bahwa Allah memuliakan, menangkap manusia lebih tinggi dari makhluk lainnya. Jadi kalau ada perbudakan yang merendahkan manusia, sesungguhnya itu melanggar Al-Quran dan melanggar desain Allah atas kemuliaan manusia itu sendiri. Ya, terima kasih tambahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.